Halo Sobat Alfa Media, pernahkah kamu mendengar tentang pembunuhan satu keluarga Miyazawa di Jepang? Kisah di balik misteri pembunuhan tersebut memang sempat menuai pro dan kontra. Bahkan hingga kini belum juga terpecahkan. Pembunuhan keluarga Miyazawa termasuk dalam tindakan kriminal di Jepang paling terkenal sepanjang masa. Semua korban dibunuh secara brutal hingga membuat setiap orang yang mendengar tragedi tersebut merinding. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Namun sebelum mendengar tentang kisah misteri pembunuhan satu keluarga Miyazawa tahun 2000 silam, mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe. Kasus pembunuhan Miyazawa belum terpecahkan. Hingga sekarang, misteri pembunuhan keluarga Miyazawa memang masih belum terpecahkan. Pembunuhan sadis tersebut menewaskan 4 orang keluarga di kediamannya pada distrik Satagaya. Kisah pembunuhan yang sudah berlangsung selama 20 tahun tersebut hingga sekarang lebih dikenal dengan nama kasus pembunuhan Setagaya. Bagaimana pihak kepolisian menanggapi misteri tersebut? Apakah polisi sudah menyerah untuk mengejar pelaku? Meski tersangka masih belum bisa dipastikan hingga sekarang, ternyata kepolisian Metropolitan Tokyo memiliki keinginan kuat untuk menangkap pelaku. Mantan kepala investigasi mengatakan bahwa pembunuhan Setagaya adalah kasus yang harus diselesaikan. Pada hari itu, Kamis 31 Desember 2000, ditemukan Mikio Miyazawa berusia 44 tahun, Yasuko atau istri Miyazawa berusia 41 tahun, dan 2 anak mereka bernama Nina 8 tahun serta Rei 6 tahun di rumahnya dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka ditemukan sudah tergeletak di kediaman Miyazawa yang terletak di area Kamishoshigaya. Dari investasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pelaku diketahui adalah seorang pria. Pria tersebut rupanya membunuh anak bungsu Miyazawa dengan cara mencekiknya. Ketiga orang lainnya, yaitu Miyazawa, istrinya, dan anak sulung mereka ditikam oleh pelaku. Pelaku membiarkan semua korban tergeletak dan akhirnya ditemukan pada malam harinya. Pihak kepolisian memperkirakan bahwa si pelaku mengenakan celana berwarna gelap, topi, sarung tangan, sepatu olahraga, kaos lengan panjang, dan scarf. Untuk membunuh satu keluarga tersebut, pelaku membawa sebilah pisau dan fanny bag. Bukti menarik kaos lengan panjang. Salah satu hal yang menarik perhatian pihak kepolisian adalah barang bukti berupa kaos lengan panjang. Ketika itu, hanya ada 4 toko di daerah Tokyo yang menjual kaos tersebut. Hirose, sang mantan investigator pada kasus pembunuhan tersebut, mengatakan bahwa kaos tersebut memang sangat khas. Banyak sekali para pemuda memakainya untuk jalan-jalan, olahraga, atau untuk sekedar tidur. Pihak polisi bahkan telah meminta pabrik pembuatnya untuk membuat kembali dan mendistribusikan jenis kaos yang sama ke kantor polisi serta beberapa lokasi lain di Tokyo demi mengumpulkan bukti. Berdasarkan sidik jari yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian, pelaku diduga memakan es krim di rumah korban serta mengakses komputer milik keluarga tersebut. Kejadian tersebut diyakini terjadi pada tanggal 30 Desember malam hari dan pelaku meninggalkan rumah korban pada keesokan paginya. Polisi lakukan tes DNA. Hingga saat ini, pihak kepolisian terus mengejar si pelaku. Sebelumnya, mereka telah melakukan tes DNA dengan bahan-bahan yang ditemukan di TKP. Tes DNA dilakukan dengan menggunakan teknologi paling mutakhir agar bisa menggambarkan wajah serta penampilan dari pelaku. Dari analisis DNA yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pelaku diperkirakan keturunan Asia dengan ibu yang berasal dari Eropa Selatan. Pada akhir tahun 2020 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember, polisi Tokyo memajang manekin dengan penampilan sama seperti pelaku. Manekin tersebut menggunakan topi dan syal di lehernya. Patung tersebut dipajang di stasiun Seijoga Koenmai.
Di samping patung tersebut, sobat bisa melihat sebuah brosur yang memberikan informasi mengarah pada pelaku. Tertulis dalam brosur tersebut, siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai pelaku akan diberikan hadiah sebesar 20 juta yen. Motif pembunuhan. Salah satu aspek yang menyulitkan pihak polisi untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Miyazawa adalah motif dari pembunuhan. Motif pembunuhan satu keluarga tersebut nampaknya memang masih acak. Beberapa mengatakan bahwa motif pembunuhan terkait dengan urusan pribadi hingga masalah keuangan. Namun, beberapa detektif di Tokyo mengungkapkan bahwa pelaku pembunuhan merupakan misoginis dan pemangsa seksual. Mengingat pelaku juga dengan keji membunuh anak-anak dari Miyazawa. Sementara, Fumiya Ichihashi menduga bahwa keluarga Miyazawa ini dibunuh untuk kebutuhan uang si pelaku. Pada waktu itu, pemerintah kota Tokyo memang merencanakan perluasan taman di dekatnya. Setiap keluarga ditawari untuk pindah. Namun, teori lainnya terkait dengan pembunuhan lain adalah pelaku tidak cukup tergoda dengan harta yang dimiliki oleh Miyazawa. Pasalnya, pembunuh tersebut tinggal di dalam keluarga tersebut dalam waktu berjam-jam. Sejak investigasi dimulai pasca pembunuhan terjadi, setidaknya pihak kepolisian telah mengumpulkan lebih dari 14.000 informasi dari masyarakat setempat. Namun sayangnya, informasi yang sangat banyak tersebut masih belum bisa mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Wah, cukup mencengangkan ya. Semoga saja pihak kepolisian di Tokyo cepat mendapatkan informasi terbaru untuk bisa menangkap si pelaku. 20 tahun sudah berlalu dan misteri keluarga Miyazawa diharapkan akan segera terpecahkan.